Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesempatannya terima kasih untuk waktunya menyediakan untuk kita untuk bisa record presentasi ini. Kita akan serahkan ke Pak Noh Ibrahim ya untuk tugas presentasi kita di kuliah fils- filsafat ya, filsafat ilmu ya, ilmu filsafat. Mari kita mulai kita presentasikan ini. Oke, terima kasih juga buat Pak dosen yang sudah menuntun mengajarin kami untuk uh, menyelesaikan mata kuliah ini. Oke, kami akan langsung presentasi. Ya, memahami sebagai kesepahaman. Kami kelompok 3, saya sendiri Juniamin Siringoringo, dan nanti bersama Pak James Serung dan Ibu Elvin Salko dan Pak Febrianus Salam Banua yang akan menyampaikan presentasi ini bergantian. Ya, sebagai pendahuluan saya akan bagikan Hans-Georg Gadamer dikenal sebagai pembuat hermeneutik filosofis yang di mana karya monumentalnya sangat berpengaruh dan banyak diperbincangkan pada zamannya, yaitu karya yang berjudul Wahrheit an Methode, kebenaran dan metode. Tulisannya ini pada tahun 1900 sampai tahun 2002. Ia merupakan seorang mahasiswa Heidegger. Pemikirannya merupakan penyumbang untuk peralihan hermeneutik di dalam filsafat dan ilmu-ilmu kemanusiaan yang bergerak melampaui pengaruh langsung dari karyanya. Nah, sebagai latar belakang, kami bagikan di sini Gadamer adalah seorang filsuf yang lahir di Marburg pada tanggal 11 Februari tahun 1900, memiliki karir pendidikan akademis tinggi. Ayahnya adalah seorang profesor yang dalam penelitian bidang ilmu kimia yang sama sekali bertolak belakang dengan ilmu humaniora. Ayahnya ini menolak anak-anaknya untuk mengikuti studi yang berhubungan dengan filsafat ataupun ilmu kemanusiaan. Nah, perjumpaan Gadamer dengan Heidegger yang membawa pengaruh yang besar terhadap pemikirannya tentang pentingnya teologi dan agama untuk filsafat. Karya Wahrheit an Methode ditulis pada saat dia berumur 60 tahun dan tulisannya diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang meluncurkannya ia menjadi seorang filsuf dunia. Nah, dalam bukunya Gadamer memuat pemikirannya mengenai estetika, ilmu sosial kemanusiaan, hermeneutik, dan banyak hal yang melibatkan pemahaman. Melalui magnum opusnya, ia dikenal sebagai sang filsuf hermeneutik. Gadamer mengembangkan pemikirannya dengan mempertimbangkan peran sejarah, prasangka, dan tradisi dalam memahami makna sebuah teks atau objek. Nah, yang pertama, hermeneutik filosofis. Dalam buku ini menuliskan proyek Gadamer hendak membebaskan hermeneutik dari batas-batas estetis dan metodologis yang masih terjerat Schleiermacher dan Dilthey yang menurutnya hermeneutik tidak lagi dimengerti entah sebagai seni ataupun kan ataupun sebagai metode, melainkan sebagai kemampuan universal manusia untuk memahami. Oleh sebab itu, maka hermeneutik Gadamer bisa disebut sebagai hermeneutik filosofis. Tidak berhenti dengan dimensi eksistensial, Gadamer juga menghubungkan dengan dimensi sosial, sehingga memahami berarti juga saling memahami. Sich verstehen yang memiliki arti kesepahaman, Einverständnis. Dan untuk menuju kepada tujuan itu, Gadamer harus menghadapi dua tokoh besar dalam hermeneutik modern yang bernama Schleiermacher dan Dilthey. Hermeneutik romantik Schleiermacher memusatkan diri pada seni memahami keasingan, yaitu teks-teks kuno. Gadamer berpendapat bahwa
Memahami tidak selalu berarti mengatasi keasingan. Dalam hal ini isi pemikiran pengarang dengan interpretasi. Kesepahaman merupakan fenomena primer, sedangkan kesalahpahaman adalah fenomena sekunder yang muncul jika pemahaman terganggu. Dari sini Gadamer meletakkan dasar hermeneutiknya. Nah, dengan memahami seseorang, pengarang lebih baik dari dirinya sendiri. Schleiermacher berkehendak untuk menghadirkan kembali makna dari masa silam seutuhnya agar kesalahpahaman dengan pembaca di masa kini dapat diatasi. Demikian Gadamer mengandaikan sesuatu seperti pemahaman lengkap ketika transposisi divinatoris terjadi ketika seluruh unsur individual pada akhirnya secara sekonyong-konyong tampaknya mendapat iluminasi penuh. Ini diandaikan sebagai rekonstruksi atas produksi teks ataupun makna yang seolah bisa sterile dari keterlibatan penafsir dalam kekiniannya. Nah, tanggapan kami dari pemaparan Gadamer ini, dari gagasan Gadamer tentang prasangka merupakan dasar dalam proses memahami, dan prasangka tidak semata berarti bias, merupakan bagian yang integral dari pengalaman historis. Menurut kami, prasangka sebagai titik tolak pendekatan ini dapat menghalangi objektivitas. Contohnya ketika tradisi ataupun prasangka tertentu membenarkan ketimpangan sosial atau diskriminasi, interpretasi, dan hanya bergantung pada prasangka historis bisa memperburuk ketidakadilan. Menurut kami, hermeneutika Gadamer dianggap kurang menyediakan mekanisme yang memadai untuk menilai ataupun mengatasi prasangka yang mungkin bersifat penindasan ataupun represif ataupun problematis. Ya, mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak James. Saya silakan, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi yang selanjutnya saya akan membaca bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan konsep horizon. Gadamer memakai istilah horizon untuk wilayah tersebut, yang istilah itu dipakai dalam fenomenologi Husserl. Horizon itu adalah ruang yang memiliki batas-batas, memungkinkan sekaligus membatasi kita dalam memahami sesuatu. Gadamer memahami bukanlah sebuah representasi atas makna dari masa silam, melainkan sebuah pelaburan antara horizon masa silam dari pengarang dan horizon masa kini dari para pembaca. Gadamer meninggalkan posisi sentral di dalam romantisme, yaitu bahwa kita dapat kembali ke masa silam untuk merekonstruksi kembali makna, meskipun romantisme lebih berurusan dengan estetika. Ternyata diam-diam mengandaikan objektivisme sebagaimana dikejar di dalam ilmu alam. Gadamer juga menemukan hal yang sama pada Dilthey dengan Schleiermacher, namun dalam bentuk lain. Menurut Gadamer, Dilthey terjebak dalam pengandaian historisme. Historisme adalah pandangan yang diwakili oleh apa yang disebut mazhab sejarah historical school. Sejarah ingin dipahami tidak dari skema metafisis dan teologis, melainkan dari peristiwa dan konteksnya yang sangat empiris. Menurut Gadamer bahwa hermeneutik Dilthey telah terjebak pada aporia historisme. Pertama, Dilthey berpandangan bahwa kita ditentukan oleh sejarah, maka kita dapat mengetahui bahwa sejarah itu sebagai fakta
Pandangan ini bertentangan dengan historisitas. Itu sendiri yang mengandaikan bahwa kita manusia bergerak di dalam sejarah dan tidak mengatasinya. Gadamer menunjukkan bagaimana Dilthey membela kesadaran historis terperangkap di dalam filsafat kesadaran Descartes yang menjelaskan segalanya dalam terang subjek universal. Gagasan meninggalkan pengandaian-pengandaian hermeneutik proproduktif dari Clemenceau dan Dilthey. Gadamer berpendapat bahwa pembaca tidak dapat kembali ke masa silam untuk menemukan kembali makna asli yang dimaksudkan oleh penulis teks. Kesadaran kita tidak berada di luar sejarah, melainkan bergerak di dalam sejarah, sehingga pemahaman kita juga dibentuk oleh sejarah. Dengan kata lain, pemahaman kita berada di dalam horizon tertentu. Yang ketiga, rehabilitas prasangka, otoritas, dan tradisi. Gadamer menolak pandangan Clemenceau dan Dilthey yang terletak pada asumsi hermeneutik adalah tugas produktif. Gadamer menjelaskan kemustahilan produksi makna karena manusia sebagai penafsir tidak berdiri di luar sejarah, melainkan bergerak dalam sejarah dengan horizon. Pemahaman tertentu yang berbeda di horizon, pemahaman dalam teks, ataupun ungkapan yang hendak dipahami. Bertolak dari tilikan Heidegger tentang perstruktur pemahaman terkait dengan dimensi ontologis manusia, yakni cara berada desain. Gadamer mengembalikannya pada interpretasi pada umumnya yang juga dilakukan dalam ranah keseharian. Proyeksi Entwurf sudah selalu menyertai setiap kegiatan interpretasi, sehingga jika seorang penafsir membersihkan dirinya dari proyeksinya, dia berada di dalam bentuk proyeksi lain, yang berarti proyeksi yang tidak dapat dihindari. Gadamer membawa gerakan pemahaman dan penafsiran. Bila memahami selalu melibatkan makna sebelumnya, suatu perstruktur pemahaman. Tidak ada interpretasi yang objektif sebagaimana yang dikejar oleh semua penganut positivisme dalam ilmu sosial kemanusiaan. Objektivitas adalah satu-satunya pengakuan prastruktur yang dipakai oleh Gadamer. Gadamer memakai tilikan Heidegger tentang perstruktur untuk merehabilitas konsep prasangka. Berarti prasangka yang artinya memberi penilaian yang berhubungan dengan situasi yang dinilai itu diperiksa. Prasangka adalah penarikan kesimpulan atau kesimpulan yang tergesa-gesa. Cara membedakannya melalui dua komponen prasangka yang dikreditkan oleh pencerahan, yaitu otoritas dan tradisi. Yang pertama itu adalah pencerahan mempertentangkan otoritas dengan nalar dan kebebasan. Padahal otoritas juga dapat menjadi sumber kebenaran. Otoritas tidak selalu terkait dengan kepatuhan buta, tapi juga membutuhkan rasionalitas. Jadi ada otoritas yang legitim yang justru memungkinkan kita untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, apa yang terjadi dengan otoritas juga terjadi pada konsep tradisi. Konsep ini sangat didukung oleh romantisme, padahal diskreditkan juga oleh pencerahan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan nalar dan kebebasan. Menurut Gadamer, pencerahan gagal melihat bahwa tradisi merupakan unsur yang terus bahkan di dalam pencerahan itu sendiri.
Gadamer menyimpulkan bahwa manusia memang tidak dapat keluar dari tradisi. Relativisme berpandangan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung pada penafsir. Menurut Gadamer, kebenaran itu tidak relatif dan juga tidak sewenang-wenang ditentukan oleh penafsir, karena penafsir harus mengikuti kaedah-kaedah yang ditentukan oleh tradisi. Kita melihat daripada pokok gagasan. Argumen Gadamer bahwa prasangka dan otoritas tidak dapat sama sekali dibersihkan dari pemahaman teks, karena upaya membersihkan itu sendiri adalah sebuah prasangka. Tugas pembaca adalah membedakan antara prasangka yang legitim dengan prasangka yang ilegitim. Nah, tanggapan dari bahagian yang kedua ini, menurut kami konsep fusion of horizon ini sangat menarik karena membuka peluang bagi pemahaman yang bersifat dialogis antara masa kini dan masa lalu. Namun konsep ini menurut kami, kalau konsep ini bisa memungkinkan membawa risiko jatuh pada relativisme. Ini yang selanjutnya Ibu Elvin, saya persilakan. Keempat, sejarah pengaruh dalam upaya merehabilitasi otoritas dan tradisi oleh Gadamer memiliki implikasi bagi pandangan tentang kesadaran sejarah. Memahami sejarah bukan hanya berarti memahami fenomena sejarah, misalnya memahami karya-karya di masa silam, namun memahami pengaruh karya-karya itu di dalam sejarah. Inilah yang disebut oleh Gadamer sebagai sejarah pengaruh. Gadamer mencoba untuk menggali lebih dalam tentang pengertiannya dalam hermeneutik. Dan hermeneutik, istilah itu mengacu kepada keterlibatan kita dalam sejarah, yakni situasi yang ada di dalamnya kita sebagai pelaku-pelaku sejarah tidak melampaui sejarah. Dalam hal ini kita harus mengerti perbedaan antara sejarah pengaruh dengan kesadaran sejarah dalam operasinya. Menurut Gadamer, tidak ada cara lain selain menyadari sejarah pengaruh. Ada 4 lapisan kesadaran sejarah pengaruh. Yang pertama, kesadaran sejarah pengaruh sebagai genetivus objektif atau kesadaran peneliti akan ketersituasinya dalam kenyataan bahwa ia berada dalam situasi hermeneutis tertentu. Yang kedua, pengertian umum filosofi tentang kesadaran akan bekerjanya atau pengaruhnya sejarah dan tradisi dalam setiap pemahaman sekalipun kita tidak menyadarinya. Yang ketiga, kesadaran sejarah pengaruh sebagai genetivus objektivus adalah kesadaran seseorang yang mengambil bagian dalam kesadaran suatu zaman. Dan yang terakhir, atau yang keempat, refleksi dari sejarah pengaruh itu sendiri bukan sebagai klimaks superioritas, melainkan sebagai kesadaran akan keterbatasannya. Dalam hal ini, di pokok gagasan menurut Gadamer, adalah suatu situasi yang di dalamnya kita sebagai pelaku sejarah tidak dapat melampaui sejarah, yang mengklaim diri objektif sekalipun tersituasi oleh sejarah, yakni zaman yang mengejar objektivitas sejarah, merupakan bagian kesinambungan sejarah. Yang kelima, mengenai peleburan horizon, kewaspadaan atas sejarah pengaruh ditunjukkan oleh Gadamer dengan konsep horizon atau peleburan horizon-horizon. Konsep ini merupakan konsep sentral dari Gadamer yang merupakan kontribusinya terhadap hermeneutik kontemporer. Di dalamnya Gadamer memainkan berbagai konsep dari ilmuwan yang lain, seperti istilah yang dipakai Nietzsche di abad ke-19 yang kemudian dikembangkan oleh Husserl dalam fenomenologinya yang terkait dengan intensionalitas kesadaran. Gadamer tidak mau mengambil alih filsafat sebagai kesadarannya yang masih bercokol dalam hal fenomenologinya Husserl.
Konsep horizon atau konsep situasi. Jadi dalam horizon yang berarti adalah jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Seseorang yang tidak mempunyai horizon adalah orang yang tidak melihat cukup jauh dan karenanya berakibat melebih-lebihkan apa yang paling dekat dengannya. Tradisi juga merupakan horizon yang luas. Dan di dalam horizon tradisi itu, horizon pengetahuan kita berada. Ada 2 ciri horizon. Yang pertama, sebuah horizon tidak terisolasi ataupun terbuka. Mengapa? Karena Gadamer tidak setuju dengan hermeneutik romantisme yang melukiskan bahwa simpati atau transposisi sebagai proses mengambil alih horizon di masa silam yang melingkupi pengarang teks. Yang kedua, bagi Gadamer, horizon tidak statis melainkan dinamis, yaitu terus bergerak. Horizon ada di masa silam dan misalnya bukannya sesuatu yang sudah selesai dan kita tinggal di belakang. Tapi bagi Gadamer, horizon di masa kini senantiasa berproses pembentukan dan pengayaannya dari horizon masa silam. Kuncinya adalah memahami atau verstehen sebagai suatu proses yang melibatkan tegangan sebagai horizon atau dalam kata Gadamer merupakan peleburan horizon-horizon yang dianggap ada dari diri mereka sendiri. Aplikasi sebagai memahami. Gadamer membagikan hermeneutik dalam 3 bagian. Yang pertama pemahaman, yang kedua eksplikasi, dan yang ketiga adalah aplikasi. Tidak seperti Schleiermacher dan Dilthey yang meletakkan aplikasinya sebagai seni presentasi, tapi Gadamer memiliki pendirian sendiri yang menurutnya aplikasi merupakan bagian integral dari pemahaman. Nah, pemahaman ini yang konsisten dengan konsep peleburan horizon-horizon. Aplikasi bukanlah hal yang terpisah dari pemahaman, dan pemahaman juga merupakan bagian dari integral pemahaman itu sendiri. Membaca memahami dengan mengaplikasikan teks pada konteksnya. Hal inilah bagi Gadamer terjadi karena peleburan-peleburan horizon. Tanggapan dari kelompok kami bahwa dari pandangan hermeneutik Gadamer terlalu filosofis, kurang aplikatif, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam konteks di mana metode ilmiah atau prosedur sistematis dibutuhkan seperti dalam ilmu sosial dan humaniora. Jadi misalnya dalam pendekatan fenomenologi, ada metode tertentu yang memahami subjek secara mendalam dan kurangnya metodologi yang subjektif. Oke, yang selanjutnya mungkin Pak Febrianus, ya saya persilahkan. Silakan Pak Febrianus. Baik, Pak. Di dalam mute, Pak. Baik. Ya. Silakan, Pak. Oke, sorry. Oke, poin yang keenam yaitu pengalaman hermeneutis, kesepahaman, dan Bildung. Konsep yang diberikan Gadamer tentang Wirkungsgeschichte dan horizon versi Melchun memberikan kita pemahaman bahwa hermeneutik bukan sekedar metode memahami, melainkan juga pengalaman dialog dengan orang lain dalam berkelainan. Di dalam dialog, tidak sekedar mempelajari apa yang kita jumpai, melainkan juga mempelajari pengalaman perjumpaan itu yang dimaksudkan perjumpaan dengan tradisi. Ini yang dimaksud dengan pengalaman dialog sebagai hubungan aku engkau atau I Do. Dapat kita jumpai dalam filsafat intersubjektivitas oleh Martin Buber. Memahami atau verstehen menurut Gadamer adalah saling memahami yang memiliki arti kesepahaman. Peleburan itu adalah bentuk dari kesepahaman yang di dalamnya terbentuk sudut pandang subjektif surut ke belakang. Memahami tidak terjadi ketika pembaca
menangkap hal yang sama seperti yang dimengerti pengarang. Justru sebaliknya, Gadamer mengandaikan memahami justru menyaratkan adanya keberlainan antara pembaca dan penulis dan lebih luas lagi. Gadamer membukakan tentang Bildung. Apa itu Bildung? Pengalaman hermeneutis ketika suatu dialog aku engkau dan dialog itu tidak berkesudahan, sebuah proses menjadi atau sebuah proses transformatif. Kata Bildung dipakai Jerman sejak zaman Yode yang kerap dipakai dalam kata pendidikan ataupun edukasi. Ini tidak memiliki padanan kata di Indonesia, bahkan Inggris sekalipun dicontohkan sebagai seorang yang dalam masa hidupnya belajar ilmu, mempelajari teks-teks sejarah, kebudayaan, filsafat, teologi, kesusastraan orang terpelajar. Bukan karena orang itu mengetahui banyak hal, tapi karena pengetahuannya luas yang membentuk kepribadiannya. Pembentukan dan perubahan dirinya itu lewat proses pembelajaran itu. Bildung dapat dijelaskan sebagai hasil proses formatif dan transformatif yang diperoleh lewat proses belajar. Bildung adalah bilden, yang berarti to form atau membentuk, maka hasilnya adalah pribadi yang mengabildet atau terpelajar. Adapun pokok gagasan yaitu hermeneutik bukan sekedar metode, melainkan pengalaman, perjumpaan dengan yang lain, yaitu dengan tradisi sebagai sang engkau, keterbukaan kepada keberlainan dari yang lain dalam tradisi adalah Bildung. Adapun tanggapan poin ke-6 ini dari kelompok kami, yaitu konsep kebenaran yang digambarkan Gadamer menurut kami kurang dapat diukur karena pembuktiannya melalui pengalaman estetis, sejarah, dan dialog. Tidak ada kriteria yang solid untuk mengukur kebenaran itu, apakah valid atau tidak. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu implikasi filosofis pandangan Gadamer tentang memahami sebagai hasil peleburan horizon. Jadi jika horizon pemahaman terus bergerak dan memahami merupakan hasil fusi horizon, maka kebenaran bukan hanya bersifat historis, tapi bergerak dalam ruang dan waktu, melainkan juga tidak akan mungkin mencapai suatu kebenaran final atau absolute. Baru yang kedua, yaitu dari pandangan itu juga menandakan bahwa kebenaran bukanlah suatu kebenaran yang utuh telah ada dan menanti untuk ditemukan, melainkan suatu yang dibuat bukan direkayasa, tetapi dalam pengertian bahwa praktik-praktik otoritas dan tradisi yang mengisi horizon hermeneutik itu menghasilkan kebenaran. Baru yang ketiga, hermeneutik adalah ilmu yang sangat penting dipelajari untuk membawa kita lebih memahami sesuatu teks dengan menempatkannya di dalam konteks kehidupan penulisnya. Kondisi pada waktu menulis teks, kebudayaan, metode penerapan dari teks yang sudah teliti. Baru kesimpulan keempat, yaitu metode ini bertujuan mengubah ketidakpahaman menjadi
pemahaman melalui proses interpretasi teks hermeneutik untuk membawa kita lebih dalam dan menemui kebenaran suatu teks yang kita teliti. Baik, Sekian presentasi dan kami. terima kasih. Terima kasih semuanya buat Pak James, Bu Elvin, dan Pak Febrianus, Pak Febrianus, dan terima kasih buat Pak No Ibrahim juga yang memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan bahan kami. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya.